adalah sekumpulan komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat bersifat fisik seperti mesin atau abstrak seperti sistem informasi. Elemen dalam sistem dapat berupa manusia, teknologi, proses, aturan, dan informasi. Jenis sistem A. Sistem fisik. Sistem yang terdiri dari komponen fisik yang dapat diamati dan disentuh. Contohnya kendaraan, komputer, mesin industri, dan peralatan rumah tangga. B. Sistem biologis. Sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan proses biologi yang terjadi di dalamnya. Contohnya sistem saraf manusia, ekosistem hujan, dan rantai makanan. Sistem sosial, yaitu sistem yang melibatkan interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Contoh, organisasi, komunitas, jaringan sosial, dan sistem pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada sistem informasi, yaitu sistem yang mengelola, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contoh, sistem manajemen basis data, aplikasi perangkat lunak, sistem enterprise resource planning, atau yang biasa disingkat ERP. Dan yang terakhir, yaitu ada sistem ekonomi, yaitu sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti sistem ekonomi kapitalis, ekonomi terencana atau sosialis, dan ekonomi campuran. Selanjutnya ada tipe sistem, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada sistem terbuka, yaitu berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan menerima input serta memberikan output. Contohnya seperti organisme hidup, perusahaan yang beroperasi dalam pasar. Dan selanjutnya ada sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan bekerja secara independen. Contohnya yaitu mesin yang tidak terhubung dengan jaringan lain. Dan yang terakhir yaitu ada sistem dinamis, yaitu yang mengalami perubahan seiring waktu dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Contohnya yaitu pasar saham, sistem cuaca, dan sistem lalu lintas kota. Tipe sistem. Sistem statis tidak mengalami perubahan, beroperasi dengan cara yang tetap, contohnya struktur bangunan yang stabil. Lalu sistem yang kompleks. Sistem yang terdiri dari banyak elemen dengan hubungan yang saling berpengaruh secara rumit. Contohnya jaringan sosial, ekosistem. Lalu sistem sederhana, sistem yang hanya terdiri dari beberapa elemen dengan hubungan yang mudah dipahami. Contoh, jam tangan mekanik. Karakteristik sistem: pertama, komponen, elemen-elemen yang membentuk sistem. Kedua, interaksi, hubungan antara komponen-komponen dalam sistem. Ketiga, batas yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Keempat, tujuan, fungsi atau tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Dan kelima, lingkungan, faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Kemudian ada beberapa contoh aplikasi sistem di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sistem transportasi yang mengatur pergerakan kendaraan dan penumpang. Yang kedua ada sistem pendidikan yang mengatur proses belajar mengajar. Yang ketiga ada sistem kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan dan pengobatan. Yang keempat ada sistem ekonomi yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Lalu untuk selanjutnya adalah sebagai kesimpulan, memahami jenis dan tipe sistem sangatlah penting dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap sistem memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara kita menganalisis, merancang, dan juga mengelolanya. Dengan mengenali bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponennya berinteraksi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian, terima kasih.